Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Pada saat ini kita bertemu lagi dengan Romo Yohanes di dalam bincang-bincang santai tentang kerohanian ortodok, supaya menambah wawasan kita dalam berteologi. Barangkali ada yang tanya tentang hal ini pada Romo, supaya Romo bisa menjawab dan memberikan masukan wawasan berteologi. Silakan, siapa yang tanya? Baik Romo, saya mau tanya. Di dalam kehidupan spiritual Kristen, kalau kita membaca di dalam Injil khususnya, Tuhan Yesus sering mengatakan, "Hai kamu orang-orang munafik." Baik kebanyakan memang kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. Nah, di dalam bacaan Injil itu kenapa Tuhan Yesus itu banyak sekali menegur atau bahkan mencela mereka dengan kata "hai orang-orang munafik"? Ini kan kesannya kasar ya, kesannya seperti merendahkan orang. Seperti itu. Kata-kata munafik itu terjadi di dalam kehidupan manusia karena kalbunya tidak bersih, karena kalbunya kotor. Nah, kalbu kotor ini membuahkan suatu pemikiran yang kotor, sikap dan perilaku yang kotor. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan munafik itu? Suatu misal, Mas Andre bertemu dengan Romo. Baik Romo, bagaimana sikapnya, ya? Bagaimana Romo itu memberikan kata-kata manis, tetapi di belakang menusuk, menjelek-jelekan, ya. Padahal yang berbuat salah itu dia, tetapi pembenaran diri yang dilakukan. Ini adalah munafik dan ketidakjujuran karena kalbunya kotor. Kalbu yang kotor, kalbu yang gelap itu terekspresi keluar dengan kata-kata dan perilaku yang jelek. Karena itulah Yesus sangat membenci orang-orang yang munafik. Yesus ingin supaya kita sebagai orang Kristen itu mempunyai hati yang tulus. Apa yang ada di batin baik, juga keluarnya baik. Nah, orang-orang yang tidak tulus dan munafik inilah, sama artinya dia telah menyangkal keberadaan dia sendiri sebagai gambar Allah. Karena orang yang munafik itu sebenarnya orang yang tidak mengasihi. Orang yang munafik ini sebenarnya orang yang telah menggali kuburnya sendiri karena tidak mengasihi, berarti terputus dari Allah, Mas. Ingat itu ya. Jangan jadi orang munafik, tapi jadilah orang yang tulus. Oke? Ada yang ditanyakan lagi, Mas? Tadi sudah terjawab? Iya, sudah. Kemudian yang kedua, Romo, apakah dapat dikatakan kemunafikan seseorang itu diakibatkan karena dia tidak tahu fitrahnya dia sendiri, dirinya sendiri, sehingga dia berusaha untuk melakukan sesuatu seakan-akan untuk memuaskan orang lain atau memuaskan tertentu, tapi sebenarnya itu dia sendiri juga nggak ngerti apa yang dia lakukan dan tujuannya dia untuk melakukan itu. Bisa jadi seperti itu, tetapi yang jelas bahwa kalbunya itu kotor. Jadi dia ingin membenarkan diri sendiri. Nah, membenarkan diri sendiri inilah yang dimaksud dengan congkak, sombong, dan pongah. Jadi kata munafik ini sebenarnya adalah bercampur baur dengan kecongkaan, dengan kesombongan. Karena apa?
Karena dia tidak mau meneliti dirinya sendiri, mengkoreksi dirinya sendiri bahwa dia itu salah. Mencari pembenaran, ngomong ke sana kemari dan lain sebagainya, itu mencari kebenaran. Padahal kalau orang benar tanpa mencari pembenaran akan benar itu sendiri, karena orang akan melihat. Justru kalau kita ngomong sana kemari, orang tidak akan menilai kita baik, tetapi orang akan menilai negatif. Karena itu sikap-sikap semacam ini sangat dibenci oleh Allah di dalam pribadi Yesus. Makanya jauhilah dari kemunafikan, tetapi jujurlah di dalam diri sendiri. Nah, itu bisa terjadi jika kita selalu memohon pada Allah pengampunan, supaya roh itu memimpin kita tidak jadi orang munafik, tetapi menjadi kasih di dalam bersikap apapun. Oke? Ya, baik Romo. Melanjut yang barusan Romo katakan, dengan demikian kalau kita melihat akar dari kemunafikan itu adalah orang tersebut tidak sadar akan dirinya sendiri sebenarnya. Jadi dia tuh membuat suatu imajinasi di dalam dirinya sendiri tanpa dia tahu keadaan sebenarnya jiwanya itu seperti apa. Ya dapat dikatakan orang yang munafik ini sakit jiwa sebenarnya, Romo. Betul. Memang mereka tidak sadar akan dirinya sendiri sebagai gambar Allah yang seharusnya itu merefleksikan Allah di dalam dirinya. Jadi kalau kita memang betul-betul sadar akan diri kita sendiri, tentu tidak akan bersifat munafik. Yang ada adalah kasih. Nah, munafik ini dapat dikatakan sakit jiwa. Ya, munafik ini dikatakan sakit jiwa, makanya harus masuk di dalam gereja, karena gereja itu adalah sebagai rumah sakit untuk membenahi orang-orang yang punya penyakit kotor ini. Perjamuan kudus, pengakuan dosa itu dilakukan sebagai obat dari sikap dan perilaku yang jelek ini. Tetapi pada waktu pengakuan dosa, jangan main-main. Setelah melakukan pengakuan dosa masih bersikap seperti ini, berarti orang ini gila di atas segala gila. Makanya hal seperti itulah yang dibenci oleh Kristus. Jadilah orang baik yang merefleksikan sikap Allah di dalam hidup dan kehidupan itu. Oke? Makanya kita harus betul-betul sadar diri bahwa kita ini gambar Allah. Harus bersikap baik, baik kata-kata, baik kehendak, baik pikiran kita, supaya kita layak dikatakan sebagai orang Kristen, apalagi dikatakan sebagai orang Muslim. Oke? Jadi kalau begitu Romo, untuk menghadapi dan mencegah, kan lebih baik dikatakan lebih baik mencegah daripada udah mengobati, kan nggak enak kan. Mencegah kemunafikan itu adalah dengan selalu bermawas diri setiap saat, yang di dalam istilah ortodoks itu disebut nepsis itu ya Romo ya. Iya, makanya kita betul-betul jangan sampai masuk di dalam nepsin, ide-ide yang salah, ya kan, yang mempengaruhi kalbu. Nah, kalau ide-ide yang salah mempengaruhi kalbu itu, kita masuk di logisme, artinya menjadi racun. Itu jangan pernah bercokol di dalam kehidupan kita, karena kalau itu bercokol, maka keselamatan yang kita harapkan tidak pernah terjadi. Bak orang menimbun bara api untuk kecelakaan dan bencana di dalam hidupnya. Oke? Baik Romo, terima kasih untuk pembahasan tentang munafik. Saya kira sebenarnya menarik untuk dibahas lebih panjang, tetapi untuk sebagai dasar atau prinsip dari bagaimana kita mengenal gangguan jiwa yang satu ini, mungkin kita rasa cukup, dan nanti kalau ada lain waktu kita bisa bicara lebih. Yang jelas kita harus silent untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Kita harus silent. Kita jangan menanggapi orang-orang seperti itu.
Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan penyakit jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Kita ini harus selalu, makanya yang waras ngalah, tapi ngalah bukan karena kalah, tetapi untuk memenangkan serangan setan melalui orang yang munafik ini. Oke? Ya, baik. Ingat itu. Terima kasih Om atas Oke, pengajaran Tuhan malam berkati. hari ini. Tuhan berkati.